Halo semuanya, oke balik lagi di Project 30 Hari Jadi YouTuber. Gimana perkembangannya, ini sudah di hari ke-14 ya. Wow, udah nggak terasa, udah 2 minggu ya kita belajar bareng-bareng ya jadi seorang konten kreator ya atau YouTuber. Oke, di hari ke-14 ini gue akan bahas yaitu kesalahan umum ya YouTuber pemula gitu ya. Ada apa aja sih ya? Tentunya ini cukup menarik ya, kan gue bahas gitu. Oke, jadi ini gak usah basa-basi lah ya, biar cepet gitu ya, karena tentunya ya banyak yang bilang juga kayak terlalu berbelit gitu ya, ngomongnya terlalu panjang ya sehingga pada bosen gitu. Sebenarnya memang kenapa gue banyak ngomong ya, biar benar-benar tahu gitu seluk beluknya gitu jadi seorang YouTuber gitu ya. Ya ini ya sok-sokan aja lah, tapi ya nggak apa-apa gitu kan, yang penting modal pede aja. Mungkin kalau lu masih belum pede mulai ya udah pedein aja kayak gini, nggak ada yang peduli gitu kan, pokoknya gas terus aja. Oke, di hari ke-14 ini ya kesalahan YouTuber itu ya yang biasanya dilakukan ya, yaitu adalah nggak upload konsisten ya. Jadi baru mulai semangat ya 2-3 itu udah kayak ngerasa wah gila, gue udah kayak excited banget ya bakal dapetin cuan, dan nyatanya 2-3 video aja upload dan viewnya sedikit itu udah stop gitu ya. Nah, jadi kenapa kita harus konsisten ya, dimana ibaratnya kita kan tebar jala lah gitu ya, tebar jala ya, dimana akan ada perangkap ya atau mangsa yang masuk kayak gitu, yaitu sebagai visitornya gitu. Nantinya kalau kita udah menyebarkan banyak konten yang menarik tentunya ya, yang sudah dikemas ya dalam satu tema, nah itu perlahan-lahan pasti akan ada yang mulai kepoin gitu ya, mulai dari satu video dikepoin ya, terus nanti video yang lainnya pasti akan ada yang berguna gitu nantinya. Nah makanya harus konsisten gitu. Kalau cuman 2 doang ya, itu baru sedikit ibaratnya ya, gimana mau orang tahu kayak gitu kan, ibaratnya simple lah gitu aja ya. Jadi dengan konsisten ya, orang akan tahu wah ini orang lagi ngebahas ini, terus dia bakal begini bla 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 ya. Kalau seputar kuliner ya nanti akan targetnya itu adalah orang-orang yang suka explore gitu. Misalkan lu explore di kota ya Jakarta gitu, makanan yang lagi viral, nah nanti adalah targetnya orang-orang yang suka gitu ya, kayak pengen kulineran ya di daerah Jakarta. Nah nanti lo jadi ibaratnya patokan ya untuk rekomendasi gitu. Nah ini seperti itu ya, sama dengan channel-channel kayak pembelajaran ya, misalkan seputar editing ya. Nah nanti targetnya adalah orang-orang yang pengen belajar editing kayak gitu ya. Dengan lo konsisten, nanti penonton itu akan belajar kayak gitu ya. Tidak seperti itulah, harus konsisten itu ya. Kesalahan YouTuber ya itu karena nggak pada konsisten, maka dari itu harus konsisten gitu. Nah terus kesalahan yang kedua ya adalah judul dan thumbnailnya itu kurang menarik. Nah jadi di YouTube itu ya rata-rata orang itu menonton ya, nonton video kita itu berdasarkan judul dan juga thumbnail yang menarik. Jika semakin banyak yang mengklik ya atau penasaran, terus lo juga memadukan videonya dengan hook yang menarik di awal, itu akan meningkatkan viewers gitu, akan kayak bagus lah channelnya gitu. Maka dari itu thumbnail dan judul itu penting gitu. Nah jangan sembarangan ya, itu udah gue pernah bahas putar riset ya. Lo bisa judulnya itu yang mungkin lagi viral itu bagus, atau lo bisa tanam keyword ya, dimana judulnya itu yang kayak suka dicari oleh orang lain gitu, sehingga nanti kalau udah lagi rame channel lo ya, itu nantinya bakal dicari gitu, bakal direkomendasikan sama YouTube. Kayak video-video gue ya rata-rata yang rame itu adalah video-video yang dulu banget, yang udah gue ibaratnya tanam keyword gitu, atau yang namanya evergreen gitu, selamanya gitu orang bakal nonton gitu, karena channel tutorial itu ya nggak ada habisnya gitu, ibaratnya tahun ke tahun depan itu bakal ada yang nyari kayak gitu. Sama seperti Project 30 Hari Jadi YouTuber ini ya, ini gue bikinnya itu jangka panjang gitu, sehingga nanti kalau lo ya ini bener-bener di tahun 2030 mungkin ya yang bernonton ya baru belajar ya, ini bagus gitu, artinya ini sudah sampai gitu ya.
Intinya judul ya dan thumbnail itu harus teman-teman buat lebih menarik kayak gitu ya. Itu udah gue pernah bahas. Nah lanjut yang ketiga ya, kesalahan YouTuber pemula ini ya, kebangetan itu perfeksionis ya, kayak pengen segala sesuatu itu sempurna gitu. Kayak nunggu sempurna alat-alatnya ya, terus kayak harus editingnya bagus gitu ya. Padahal kalau lu belum bisa ngedit ya, lu bisa jadi bahan percobaan ya. Editnya itu ya awal-awal ya, bener-bener lu bisa bandingin ya. Kayak nanti lu tonton ulang sendiri, wah kayaknya ini gue kurang bagus. Nggak apa-apa, lu upload aja apa yang sudah lu buat gitu. Nggak perlu nunggu sempurna ya. Untuk alat-alat ya, ini kayak gue misalnya alat-alat ya studio yang sederhana ya. Terus juga HP Android ya. Terus mikrofon yang murah gitu ya. Ini itu sederhana gitu ya. Nggak yang profesional. Kalau gue ibaratnya nunggu punya setup kayak YouTuber profesional atau artis-artis yang punya studio bagus gitu ya, itu gue nggak akan mulai project ini kayak gitu. Dan ini apa adanya gitu ya, gue mencoba bareng-bareng gitu, bareng teman-teman gitu ya, mencoba jadi partner gitu, menjadi rekan gitu untuk sama-sama berjuang ya kayak gitu. Oke, kalau nanti view-nya dikit ya, ya udah terima aja gitu. Yang penting kita konsisten ya. Yang penting kita udah buat satu tema ya, fokus terus, fokus. Pokoknya nanti akan berhasil lah, mudah-mudahan kayak gitu ya. Intinya kita udah mencoba ya. Karena hidup terlalu singkat ya kalau kita nggak mencoba. Kalau kita udah mencoba kan pasti tahu ya. Kita bisa tinggal benerin. Kalau kita belum mencoba sama sekali, ya nggak ada yang kita benerin kayak gitu. Anjay, sok puitis ya, ini kayak gitu aja ya. Nggak perlu perfeksionis atau nunggu sempurna terlebih dahulu. Nah, terus ini yang terakhir ya. Kesalahan YouTuber pemula itu yang keempat ya adalah langsung fokus cuan. Padahal ya kalau kita benar-benar merintis ya artinya kita harus siap kayak nggak dapet duit dulu gitu ya. Ada untung ada rugi gitu. Kalau kita sebagai bisnismen ya pasti kita ngeluarin modal dulu ya. Modalnya jadi YouTuber apa? Kita spending ya, pengeluaran untuk alat ya. Terus juga kita kayak setup ya, yang sederhana dulu ya. Kita pakai yang modal dikit aja gitu. Jadi YouTuber itu modalnya dikit ya, tapi modal yang lebih banyak adalah tenaga ya, konsisten ya. Nah, jadi kita jangan langsung fokus cuan itu ya. Dimana nantinya kalau kita targetnya adalah uang ya, itu malah kayak kehilangan apa ya, ibaratnya ya, semangat gitu. Dan intinya lo udah menyerah gitu, ah ini gue susah banget nih udah jalanin sampai 3 bulan, udah sampai 1 tahun kayak belum menghasilkan dari YouTube. Nah untuk jadi konten kreator ini atau YouTuber itu sebaiknya adalah kita jadikan sampingan aja. Kayak misalkan lo habis kerja ya, lo luangin waktu ya buat bener-bener bikin konten ya, fokus apapun yang lo kayak suka bagikan aja, ngobrol-ngobrol kayak gini juga. Nantinya kalau lo menarik gitu ya, pembahasannya pasti ada yang nonton gitu. Ya intinya ya yang gue bilang ya, kalau lu masih kerja ya, lu bener-bener harus atur waktu ya, itu di video sebelumnya udah gue bahas ya. Nah, nanti kalau memang bener-bener sudah menghasilkan, kelihatan ya, dengan kayak penghasilannya melebihi gaji lo saat ini ya, lo boleh resign kayak gitu. Makanya lo harus bisa mengatur waktunya itu ya. Kadang ya kayak gitu, yang bikin males konten itu adalah gimana caranya ya, gue udah capek kerja ya terus punya semangat konten. Nah itu yang menjadi tantangan gitu, itu yang susah. Makanya ya lo harus coba aja gitu, lawan gitu rasa malasnya gitu. Oke, yang perlu gue ingatkan ya, kalau memang YouTube ini belum ada cuannya ya sebaiknya lo tetap fokus gitu, terus lo bisa tetap coba ya, riset gitu, pelajari ya. Nah, hal apa yang menarik atau yang lagi viral gitu. Nah nantinya lo bisa pikirkan untuk mencari cuannya itu monetisasinya, kayak sekarang lagi rame kayak main affiliate ya, terus jadi jual jasa itu bisa ya. Ini ibaratnya YouTube ini jadi panggung lo gitu. Sebenarnya bisa ya untuk dapetin cuan, tapi jangan terlalu fokus dulu kayak gitu. Fokus bangun dulu, fokus konsisten dulu kayak gitu. Nantinya cuan bakal ngedeketin lo kayak gitu. Oke, jadi gua rasa gitu aja ya untuk pembahasan hari ke-14 ini seputar kesalahan YouTuber pemula ya, adalah kita ringkas lagi ya, yaitu nggak konsisten upload ya, terus kedua judul dan thumbnailnya kurang menarik, terus terlalu perfeksionis ya, sehingga kita nggak mulai-mulai dan kita terlalu fokus cuan gitu. Untuk awal-awal tuh sebenarnya kita mendingan fokus bangun YouTube-nya dulu kayak gitu.
Jangan pikirin cuannya, nanti cuannya itu datang sendiri gitu. Kalau kita udah ibaratnya konsisten dan ramai membuat konten dan nanti ya kayak kerjasama ya. Kalau lo belum bisa dapet cuan ya udah, lo bisa mengakalinya ya. YouTube itu bisa kayak affiliate ya, seperti yang tadi gue bilang, jual jasa atau lu punya produk digital ya, itu bisa lu share kayak gitu. Oke, gitu aja. Semoga ada manfaatnya. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe tentunya. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan seputar project 30 hari jadi YouTuber. Thank you. Dah.